Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya, Saidatul Anissa, dan teman saya, Lintang Prambudita. Di sini kami akan menyampaikan materi untuk tugas UAS PPD yang akan saya sampaikan, yaitu tentang keanekaragaman hayati. Penasaran kan? Yuk disimak penjelasan materi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saidatul Anissa dan teman saya. Di sini saya akan mengajar tentang di mana ini adalah hasil dari pengamatan kita. Yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Next, Mbak. Keanekaragaman hayati ini merupakan keanekaragaman makhluk hidup yang berbeda dalam bentuk tubuh, warna tubuh, ukuran tubuh, tingkah laku, dan cara dan produksi. Keanekaragaman hayati ini merupakan keanekaragaman makhluk hidup yang berbeda dalam bentuk tubuh, warna tubuh, ukuran tubuh, tingkah laku, cara dan produksi, tempat hidup, jenis makanan, dan bentuk interaksinya. Mengapa Indonesia ini memiliki tingkat biodiversitas tertinggi di Asia Tenggara? Karena jenis tumbuhan di Indonesia ini diperkirakan hampir 30% spesies makhluk hidup yang ada di Indonesia. Indonesia juga dilimpahi dengan kekayaan hayati yang tiada taranya, seperti hutan yang terbentang di lebih 17.000 pulau, memiliki berbagai jenis flora dan fauna yang tidak dapat dijumpai di berbagai bumi lainnya. Menurut data yang ada di Pusat Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Bogor (LIPI) mencatat bahwa terdapat 2 juta spesies tumbuhan di dunia dan 60%-nya ada di Indonesia. Oleh karena itu kita bangga menjadi warga negara Indonesia. Ada juga macam-macam ekosistem. Kalian kan yang tahu cuma ada 2, yaitu ekosistem laut dan ekosistem tumbuhan kan. Nah, di sini tuh ada banyak seperti ekosistem pantai, ekosistem hutan, bakau, ekosistem padang. Itu padang rumput, dan yang keempat itu ekosistem air tawar, ekosistem air laut, dan ekosistem savana. Aku tulis ya, kita ulangi dulu. Tumbuhan flora di Indonesia ini merupakan bagian dari geografi tumbuhan Indomalaya. Flora Indomalaya juga meliputi tumbuhan hidup di India, Vietnam, Thailand, Malaysia, Indonesia, dan Filipina. Flora yang tumbuh di Malaysia, Indonesia, dan Filipina sering disebut sebagai kelompok flora malaysiana. Next. Hutan di daerah flora Malaysia ini memiliki kurang lebih 248.000 spesies tumbuhan tinggi, didominasi oleh pohon dari familia Dipterocarpaceae. Nah, ini dia adalah tumbuhan Dipterocarpaceae. Itu merupakan pohon yang mendominasi hutan hujan tropis di Indonesia. Keberadaan Dipterocarpaceae ini dianggap cukup penting karena apa? Karena kayu dari subfamili ini mempunyai nilai ekonomi yang tinggi, yang maksudnya itu dijual itu lebih mahal. Next. Sebagai negara yang memiliki flora malaysiana, apakah di Malaysia dan Filipina juga memiliki jenis tumbuhan seperti yang dimiliki oleh Indonesia? Ya, Malaysia dan Filipina ini terdapat tumbuhan durian, mangga, dan sukun. Di Sumatera, Kalimantan, dan Jawa terdapat tumbuhan endemik Alvesia
Indonesia. Tumbuhan ini tumbuh di akar atau batang tumbuhan pemanjat sejenis anggur liar, yaitu Tetrastigma. Next. Bagaimana dengan wilayah Indonesia bagian timur? Apakah jenis tumbuhannya sama? Di bagian timur Indonesia ini tidak sama karena hutannya memiliki tipe agak berbeda. Mulai dari Sulawesi sampai Irian Jaya terdapat hutan non terkaca. Hutan ini memiliki pohon-pohon sedang, diantaranya itu beringin dan matoa. Pohon matoa merupakan tumbuhan endemik di Irian. Nah, ini adalah pohon beringin. Yang ini pohon beringin, yang itu pohon matoa. Pohon matoa itu ada bijinya itu warna merah delima. Kayak kelengkeng tapi bukan kelengkeng. Next. Hewan atau fauna yang berbentuk Asia itu terdapat di kawasan barat Indonesia, antara lain Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Nah, ini adalah beberapa contoh yang tadi, yaitu ada gajah, ada harimau Sumatera, ada banteng Jawa, dan ada badak Jawa. Next. Hewan yang bertipe Australia terdapat di kawasan timur Indonesia, antara lain itu Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua. Antara lain hewannya seperti ini, biawak, terus burung cendrawasih, dan ini tuh pupus. Next. Nah, hewan peralihan seperti di Sulawesi ada juga hewan peralihan seperti ini, ada babi tuh. Seperti itu anoa dan babi rusa. Next. Ini adalah fauna khas Indonesia sendiri. Ada komodo, ada burung cendrawasih, ada anoa, ada babi rusa, dan orangutan. Next. Dan juga ada harimau Sumatera, ada kucing emas. Yang sebelah atas itu kucing emas dan itu badak bertulang satu, dan ular sanca hijau sama tapir. Kembali nang situ tadi. Komodo atau Varanus komodoensis ini merupakan reptilia yang menghuni Pulau Komodo, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ada beberapa ahli yang menganggap bahwa komodo merupakan peninggalan hewan purba yang hanya terdapat di Indonesia. Komodo juga sering disebut naga atau dragon, raja besar. Terus yang kedua itu burung cendrawasih atau Paradis st. Burung ini berbulu indah, hanya terdapat di Indonesia, yaitu di Provinsi Papua. Burung cendrawasih juga termasuk jenis fauna yang dilindungi oleh pemerintah. Terus yang ketiga ini anoa. Anoa ini seperti kambing tapi bukan. Anoa ini merupakan fauna yang terancam punah akibat penebangan hutan, sehingga termasuk hewan yang dilindungi. Anoa memiliki ukuran tinggi kurang dari 1 meter sehingga dikenal sebagai banteng kecil. Hewan ini banyak terdapat di Provinsi Sulawesi Selatan. Terus yang tengah itu babi rusa. Babi biasanya kan nggak ada tanduknya, yang ini tuh ada tanduknya. Babi rusa ini merupakan sejenis babi yang memiliki tanduk di wajahnya. Itu yang melengkung ini tuh giginya itu tumbul menembus ke daging yang di atas. Terus yang kelima, orangutan. Orangutan ini merupakan hewan yang dilindungi oleh pemerintah karena sering diekspor secara ilegal ke luar negeri. Next. Nah, ada harimau
harimau yang pernah dimiliki Indonesia yang masih bertahan hidup. Dua jenis harimau lainnya yaitu harimau Jawa dan harimau Bali baru saja punah. Jadi cuma ada harimau Sumatera doang. Terus yang kayak kucing itu kucing emas. Kucing emas ini bukan kucing sembarang kucing ya. Jadi kucing langka ini berukuran tubuh kecil, berukuran tubuh besar dengan panjang tubuh total mencapai 1,5 meter, 1,3 meter dan berat 15 kg. Kucing emas ini merupakan jenis satwa yang dilindungi karena terancam punah dan dijumpai di Taman Nasional Batang Gadia di Sumatera Utara. Terus yang ke-8 itu badak bertulah satu. Badak ini merupakan hewan langka yang dilindungi oleh pemerintah karena terancam punah. Hewan ini terdapat di Taman Nasional Ujung Kulon, Provinsi Banten. Terus kalau ular sanca ini banyak dijumpai di pedalaman Sulawesi dan Kalimantan. Ular ini memiliki panjang rata-rata 5-10 meter. Terus yang ini tuh tapir. Hitam putih ini tapir, jelas ya. Tapi tapir ini merupakan jenis satwa khas yang tubuhnya memiliki dua warna, yaitu hitam putih. Tapir juga merupakan penghuni hutan primer di Indonesia, khususnya di wilayah Sumatera. Persebarannya ke arah utara tidak melampaui daerah Danau Toba. Tapir juga termasuk jenis satwa yang terancam punah, sehingga dilindungi oleh pemerintah. Selanjutnya akan dijelaskan dengan teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh teman saya. Nilai-nilai keanekaragaman hayati. Yang pertama terdapat nilai ekonomi. Keanekaragaman hayati dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan, misalnya untuk bahan baku industri rempah-rempah dan perkebunan. Contohnya bahan baku industri yaitu kayu, gaharu dan cendana untuk industri kosmetik, kayu jati dan rotan untuk industri teh dan kopi untuk industri minuman, padi dan kedelai untuk industri makanan, serta ubi kayu untuk menghasilkan alkohol. Yang kedua terdapat nilai biologis. Buah dan umbi sebagai bahan makanan non-gizi lainnya, hewan dapat dijadikan bahan makanan dan bahan sandang manusia. Beberapa jasa teknik digunakan dalam pembuatan makanan, misalnya membuat tempe, plasma nuva atau plasma benih. Yang ketiga yaitu nilai ekologis. Keanekaragaman hayati merupakan komponen ekosistem yang sangat penting, misalnya hutan-hutan tropis. Hutan hujan tropis memiliki nilai ekologis atau nilai lingkungan yang sangat penting bagi bumi. A. Sebagai paru-paru bumi, kegiatan fotosintesis hutan hujan tropis dapat menurunkan kadar karbon dioksida di atmosfer yang berarti dapat mengurangi pencemaran udara dan dapat mencegah efek rumah kaca. Yang kedua, dapat menjaga kestabilitas iklim global. Yang keempat yaitu nilai sosial. Keanekaragaman hayati dapat dikembangkan menjadi sarana rekreasi dan pariwisata. Contohnya, tempat rekreasi dan pariwisata yang sekaligus menjadi kawasan pelestarian keanekaragaman hayati, yaitu Taman Hutan Raya IM Haji Juanda di kawasan kegiatan manusia yang mempengaruhi biodiversitas. Manusia pertama, akan terjadi bila manusia mengusahakan sumber daya alam hanya didasarkan pada prinsip jangka pendek, yaitu untuk menghasilkan produk sebanyak mungkin pada waktu sesingkat mungkin dan modal sedikit mungkin. Kedua, manusia telah sadar bahwa manusia hanya merupakan sebagian dari keseluruhan ekosistem. Manusia
bertanggung jawab atas tingkat kualitas lingkungan hidup. Manusia berkeyakinan bahwa makin tinggi kualitas lingkungan, makin banyak pula manusia dapat mengambil keuntungan dan makin besar pula daya dukung lingkungan itu untuk manusia. Keanekaragaman hayati dan tingkatnya. Keanekaragaman hayati tingkat gen. Gen merupakan bagian kromosom yang mengendalikan ciri atau sifat suatu organisme yang bersifat diturunkan dari induk atau orang tua kepada keturunannya. Gen pada setiap individu walaupun perangkat dasar penyusunnya sama, tetapi susunannya berbeda-beda. Bergantung pada masing-masing induknya, susunan perangkat gen inilah yang menentukan ciri atau sifat suatu individu dalam suatu spesies. Keanekaragaman hayati tingkat jenis atau spesies. Keanekaragaman spesies mencakup seluruh spesies yang ditentukan di bumi, baik tumbuhan maupun satwa liar. Spesies dapat diartikan sebagai sekelompok individu yang menunjukkan beberapa karakteristik penting yang berada dibandingkan kelompok lainnya. Keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Keanekaragaman hayati komunitas biotik dan proses ekologi di biosfer atau dataran ataupun laut. Di dalam ekosistem tersebut, seluruh makhluk hidup akan melakukan hubungan timbal balik, baik antara makhluk hidup maupun makhluk hidup dengan lingkungan atau komponen abiotnya. Nah, itu tadi adalah penjelasan materi tentang keanekaragaman hayati yang telah kami sampaikan. Bagaimana? Mudah bukan? Kita bisa tahu macam-macam flora dan fauna di Indonesia. Bukan hanya di darat dan di laut loh, tetapi banyak jenis flora dan fauna yang belum kita ketahui. Terima kasih atas waktunya. Kami mohon maaf apabila ada kesalah kata. Akhir kata dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.